Perkenalkan, saya Vinurosi Pertiwi dari kelompok 4 Latsar CPNS Angkatan 3 Kemendikbudristek. Di sini saya akan mewawancarai salah seorang narasumber kita, yaitu adalah pembina HMJ jurusan Peternakan, Bapak Niko Riviandi. Selamat pagi Pak Niko. Selamat pagi Bu Bindo. Di sini Pak Niko selaku ketua atau pembina HMJ, ada beberapa hal yang ingin saya ajukan. Pertanyaannya yang pertama, bagaimana pendapat Pak Niko terkait isu terkini? Misalnya LGBT sudah sangat mendunia ya sekarang, apalagi sudah mulai in di media sosial. Seperti yang kita kenal Rahel Mahardika yang memang sudah sangat terkenal di TikTok ya dengan menikah sesama jenis. Kemudian ternyata itu sudah tidak sesuai dengan nilai-nilai atau norma-norma yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana Bapak menyikapinya, kemudian bagaimana Bapak menilai perilaku mahasiswa saat ini? Baik Bu Bindo, terima kasih atas waktunya. Ini saya diwawancara terkait dengan wawasan kebangsaan. Nah, terkait dengan pertanyaan Ibu tadi, menanyakan tentang pendapat saya tentang isu terkini ya, khususnya tentang LGBT seperti itu. Menurut saya, hal ini adalah suatu penyimpangan seperti itu ya terhadap generasi muda, apalagi sudah sampai ke media sosial seperti itu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa generasi muda saat ini sudah aktif sekali menggunakan sosial media, ya, sehingga hal-hal seperti ini sangat berbahaya sekali kalau kita biarkan seperti itu. Kalau menurut saya, ini tentu saja membutuhkan peran kita bersama. Seperti itu. Saya juga sebagai seorang pembina HMJ atau sebagai seorang dosen seperti itu juga harusnya saya juga memiliki peran untuk bertanggung jawab atas mahasiswa saya seperti itu untuk jangan sampai seperti ini. Saya pikir memang LGBT itu memang ya selain dari tidak sesuai dengan adat istiadat kemudian norma yang ada di negara kita Indonesia, saya pikir juga tidak sesuai dengan kaidah-kaidah beragama, baik agama apapun itu menurut saya. Ya, saya seorang Islam seperti itu, bahwa dalam Islam itu jelas bahwa manusia itu kan diciptakan berpasang-pasangan. Nah, ini kok bisa terjadi hal-hal yang seperti ini? Tentu saja ini mungkin tugas kita bersama ya, untuk sama-sama membangun bangsa kita, saling mengingatkan, kemudian membenahi seperti itu. Kita sebagai dosen, juga sebagai seorang ASN seperti itu punya tanggung jawab atas ini. Seperti itu. Ya, saya pikir hal ini harus menjadi tanggung jawab kita, jangan sampai ini terus seperti itu. Dan kita di jurusan ini seperti itu, saya melakukan hal-hal tentang pembinaan seperti itu ya, mahasiswa, pelatihan dan sebagainya. Tapi saya harapkan mungkin ke depan kita bisa sama-sama mencari sesuatu hal yang dapat membuat kualitas dari mahasiswa itu ya tidak berbeda dengan yang dulu dan sekarang itu. Oke. Baik, jadi intinya ini adalah tanggung jawab bersama ya, Ya. Pak Niko. Kemudian satu lagi nih Pak, pertanyaannya, bagaimana nih Pak Niko selaku seorang dosen, kemudian selaku pembina HMJ di Peternakan untuk meningkatkan dan menumbuhkan rasa cinta juga nih mahasiswa terhadap negara, kemudian bagaimana upaya bela negara yang bisa dilakukan HMJ supaya mahasiswa tersebut bisa terpacu nih rasa cintanya kepada Indonesia, jadi kan tidak bersifat cuek gitu kan. Intinya seperti apa yang memang sudah dilakukan? Iya, kami di HMJ mungkin bela negara itu yang cinta kepada tanah air itu banyak hal yang bisa dilakukan. Kita orang peternakan ya, saya dalam membina HMJ di peternakan tentang bagaimana caranya mengkonsumsi mungkin susu ya, produk-produk lokal seperti itu kan bentuk kecintaan kami terhadap negara seperti itu. Dan kemudian juga kemarin terakhir kami mengadakan seminar tentang penyakit mulut dan kuku. Nah, itu juga tanggung jawab sebagai kami sebagai himpunan mahasiswa jurusan peternakan sebagai cintanya kepada tanah air untuk mewujudkan itu ya, kami mendukung mensosialisasikan seperti itu. Bagaimana sih tentang penyakit PMK dan apa yang harus kita lakukan supaya masyarakat ternak itu lebih tahu, mahasiswa juga lebih tahu. Mungkin itu. Terima kasih Bapak atas waktunya yang telah diberikan. Oke, baik, terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Adek. Assalamualaikum Bu. Perkenalin, nama saya Tunjung. Iya Ibu. Tiara. Ya. Boleh perkenalkan dulu? Sebelumnya saya Lesetiana dari Prodi Akuntansi semester 6. Salah satu pertanyaannya itu kayak gini deh. Kan budaya asing itu kan udah banyak ya masuk ke Indonesia. Kayak misalnya K-pop deh contohnya. Ada yang suka K-pop? Suka gue. Nah, lebih suka K-pop apa dangdut?
jujur K-pop. K-pop. Iya, K-pop ya. Iya, K-pop ya, padahal kan dangdut kan budaya ini ya, Asli. budaya seni asli dari Indonesia. Iya. Nah, kira-kira kenapa sih lebih suka budaya K-pop? Nanti dangdutnya tergerus deh kalau semua generasi muda suka K-pop. Ini nanti lagu dangdut lama-lama nggak dikenal sama generasi muda selanjutnya. Kira-kira kenapa lebih suka K-pop? Di sini saya sukanya sama mereka itu karena kerja keras mereka itu. Oh. Dari apa namanya, mereka tuh dari mulai nol, ada yang umur 5 tahun mereka orang tuh udah dimasukin asrama untuk mengikuti training itu. Sehingga ketika mereka semua itu debut itu, mereka udah punya kesiapan mental gitu loh Bu. Baik, emang mereka semua kan berbakat ya Bu, Iya. dari segi vokal, terus kemudian dance-nya, karena kan mereka udah dilatih Latih, bertahun-tahun. Nah, jadi itu sih Bu yang buat suka. Dan Jadi menurut Ade kira-kira kan biar kita tahu ya lagu musik kita tuh kan dangdut. Kira-kira biar dangdut tuh bisa Mendunia. kayak K-pop gitu ya, mendunia ya, Iya. Pak ya, mendunia kayak K-pop itu kira-kira harus gimana? menurut saya sih sebenarnya dangdut itu juga sebenarnya bagus sih Bu. Tapi kalau Iya. dangdut yang zaman dulu tuh kan image-nya kan kalau misalnya di panggung terus penyanyinya itu kan ini sih Bu, punya image tersendiri. Oh iya, image-nya terlalu vulgar Iya, mungkin terlalu ya. vulgar. Nah, kalau saran saya sih mungkin banyak ini Bu, musik dangdutnya itu lebih di-upgrade, kayak misalnya apalagi kalau kita lihat sekarang ini kan udah banyak sih Bu yang di aplikasi TikTok itu kan sekarang udah mulai nge-remix lagu Iya. gitu. Oh iya benar ya, di-remix. Jadi itu kalau menurut saya mending ini ngasih inovasi yang musik baru itu Bu, digabungin iya. gitu. Juga kan harus ngeluarin ini sih Bu, ngilangin image dari penyanyi dangdut itu tersendiri. Oh, image vulgar dalam Iya. tanda petik ya. Kutip. Vulgar dalam tanda kutip tersebut ya. Iya. Oh aja ya. Nah terus terkait dengan kecintaan nih, biasanya kan kita kalau berarti udah suka sama sesuatu nih K-pop, berarti secara nggak sadar juga Ade juga udah mulai mencintai Korea dong. Jadi lebih mencintai Korea nih, jangan-jangan daripada negara sendiri. Enggak dong. Enggak Kan dong. mencintai Korea itu cuma sekedar hobi aja kan, kayak Iya. misalnya kita Hiburan lagi ya. hiburan, misalnya kita lagi pusing nih karena mau nyusun TA atau gimana dan dengerin lagu-lagunya gitu aja sih, nggak sampai yang terlalu banget. Iya. Pokoknya tapi kalau ada apa-apa tetap bela negara Iya ya, dong. tetap Indonesia satu Iya, ya, yang Indonesia. waktu yang ada drakor yang ngehina bulu tangkis Indonesia. Oh, iya, itu juga saya marah. Iya, Indonesia Sebagai orang Indonesia iya. yang bulu tangkisnya ya Juara nomor satu satu. dunia. Iya, masa dihina? Iya benar itu. Kita sebagai generasi muda artinya tetap harus mencintai Indonesia Iya, ya, benar. harus Iya. siap membela Indonesia apapun yang Bela terjadi. negara. Iya. Oke. Oke, Terima kasih. makasih ya Ade waktunya. Ya, Bu. Pamit. Iya, makasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan narasumber kami yaitu Bapak Iskandar. Beliau merupakan ketua jurusan dari Teknologi Pertanian. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Bu Tiara, Ibu Tunjung. Ya, mungkin untuk memenuhi salah satu tugas Pak, kami diminta untuk mewawancarai salah satu narasumber yang merupakan pimpinan gitu Pak ya. Nah, di sini kami mungkin ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan core value kita gitu Pak. Core value ASN maksud saya, yaitu tentang berakhlak. Nah, di sini Bapak posisinya sebagai pimpinan, nih, gimana cara Bapak, sikap Bapak menghadapi rekan-rekan yang misalnya kurang loyal nih Pak, atau misalnya kurang kompeten gitu Pak. Nah itu gimana Pak? Oke, jadi yang paling utama dari ASN itu sebenarnya ada beberapa hal yang diwajibkan dimiliki oleh seorang ASN. Yang pertama itu adalah loyalitas, integritas, kemudian inovatif ya, kreatif, inovatif, kemudian lagi pengembangan konsep pengembangan dirinya ada ya. Di dalamnya itu mencakup juga sikap dan akhlak di dalamnya ya. Jadi kalau seorang ASN belum mempunyai keempat unsur dengan atribut-atribut di dalamnya itu agaknya memang perlu dievaluasi ulang ya. Jadi sebagai pimpinan saya selalu mengawal itu, makanya di setiap kali
kalau ketemu rekan-rekan CPNS itu yang saya tanamkan adalah sikap bagaimana mereka punya loyalitas terhadap yang tinggi. Loyalitasnya ke siapa? Pertama itu ke negara yang jelas, karena Bapak Ibu sebagai ASN itu adalah aparatur sipil negara, punyanya negara, gitu ya. Kemudian yang kedua, loyalnya ke siapa? Loyalnya kepada institusi di tempat Ibu mengabdi, gitu ya. Kebetulan di Politeknik pada saat ini, maka loyalitas juga kepada Politeknik, ya. Selain juga ke kementerian dan ke ASN. Kemudian loyalitas kepada pimpinan itu juga menjadi kunci utama dari nilai-nilai yang harus ditanamkan di dalam ASN. Nah, gimana kalau misalnya saya menghadapi teman-teman ASN yang ternyata setelah pengamatan saya, gitu ya, kayaknya nih teman-teman yang baru bergabung menjadi ASN ini kayaknya kurang gitu ya. Nah, gimana caranya? Ya pembinaan. Ya pembinaan. Jadi salah satu fungsi dari pimpinan itu adalah membina karakter. Ya. Jadi ketika pimpinan melihat salah satu bawahannya ini tidak menunjukkan sikap yang berkarakter mulia, berakhlak mulia, maka kewajiban pimpinan untuk membina dengan pembinaan lisan, kemudian pembinaan dengan pengawasan yang ketat. Selanjutnya kalau misalnya masih juga nggak bisa, ya punishment itu loh. Ya, jadi itu harus seperti itu. Harapannya gini sih, karena nanti Bapak Ibu ketika diangkat sebagai ASN ya, ada sumpah PNS. Di dalamnya itu ada salah satunya janji PNS itu salah satunya setia kepada bangsa negara berdasarkan undang-undang Pancasila dan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Saat itu pasti Bapak Ibu akan bergetar, Ibu akan bergetar ketika diambil janji sumpah PNS itu. Saya ngerasain itu waktu itu. Nah, kalau sudah bergetar gitu, insya Allah sih pastilah akan muncul jiwa berakhlak mulianya gitu. Pasti begitu ya. Apalagi ASN tadi itu sih Bu Tiara, Bu. Jadi yang pertama membina dahulu, kemudian jika memang sudah mentok nggak bisa dibina, diberi punishment ya Pak ya. Iya, salah satunya begitu ya. Pembinaan itu kan bertingkat ya. Pembinaan mulai dari pembinaan yang ringan, sedang, kemudian agak naik lagi, agak berat dikit, ya. Kemudian sampai dengan batasnya. Kalau memang tidak bisa dibina, ya itu tadi konsekuensi. Institusi melalui kewenangan sebagai saya sebagai atasan langsung itu punya kewenangan untuk itu memberikan hukuman. Baik Bapak, kita rasa cukup ya Bu Tiara ya. Mungkin segitu aja mungkin Pak. Iya, jadi pesan saya sama Bu Tiara, Bu Tunjung, ke depan Bu Tiara dan Bu Tunjung akan menjadi seorang ASN ya. Nah, nilai-nilai tadi itu kalau dulu aneka itu ya. Sekarang berubah lagi. Nah, sebenarnya aneka itu dikristalisasi dari yang saya sebut tadi. Seorang ASN harus punya tingkat loyalitas yang tinggi, kemudian integritas yang tinggi, kemudian ide kreativitas yang tinggi, kemudian mau membantu diri. Nah, itu juga empat ini harus dibungkus oleh aneka tadi. Insya Allah akan menjadi ASN yang tangguh ya, yang bisa punya kontribusi buat bangsa. Mohon bimbingan. Ya Pak. Siap Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.